Santapan Harian Selasa 29 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-28. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk setia berjalan di dalam terang sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 28 ayat 1-10. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana, dan para perwira, dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." Sahabat Santapan Harian, jika kita ditanya, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Banyak orang tua bekerja keras agar ketika mereka meninggalkan dunia ini, ada sesuatu yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya untuk menjamin kehidupan mereka. Namun, apakah itu adalah warisan yang paling berharga dalam hidup ini? Sudahkah kita merenungkan apa warisan yang paling berharga? Dalam perikop yang kita baca hari ini,
kita melihat bahwa sepertinya Daud akan segera meninggalkan dunia ini. Sebagai seorang raja, tentu saja ia sudah merencanakan suksesi kepemimpinan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dalam pesan terakhirnya kepada bangsa Israel dan Salomo yang akan menggantikan dia, Daud memberikan warisan yang sangat berharga. Pertama, karakter ketaatan dan integritas. Meskipun Daud sangat ingin membangun bait Allah, ketika Allah melarangnya karena dia sudah banyak menumpahkan darah, ia taat sepenuhnya. Ia sama sekali tidak menunjukkan post-power syndrome. Ia tidak menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginannya untuk membangun bait Allah. Kita tahu bahwa Daud punya banyak kegagalan dan dosa, tetapi satu hal yang dia tidak pernah kompromikan adalah ketaatannya kepada Tuhan. Itu adalah sebuah teladan integritas hidup. Kedua, iman. Nasihat pertamanya kepada Salomo adalah memelihara perintah Tuhan, mengenal Allah, dan mencari Allah. Menariknya, Daud berkata, "Allahnya Allahmu dan Allahku." Artinya Daud telah terlebih dahulu mengenal Allah secara pribadi dan kini memberikan teladan iman kepada Salomo. Tentu saja Salomo telah menyaksikan bagaimana ayahnya hidup di dalam Allah sehingga ia dimampukan untuk melakukan hal yang sama dalam hidupnya. Marilah kita mempersiapkan warisan terbaik bagi anak-anak kita. Mulailah menghidupi iman dan pengenalan terhadap Allah. Tunjukkanlah karakter yang berintegritas dan teladan iman kepada anak-anak kita. Maka hal itu akan menjadi warisan yang paling berharga bagi generasi penerus kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dengan kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami mewariskan anugerah serta kebenaran Injil yang telah kami terima ini kepada generasi berikutnya. Dalam dekapan kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.